Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianisa Barin Afifah dengan NIM 2406071100001 dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi kelas A. Di video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Johan Erika Wahyu Prakasa. Nah, di slide pertama ini, apa itu jaringan komputer? Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung melalui media komunikasi, baik kabel maupun nirkabel, dengan tujuan untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan berbagai hal, seperti mengirim file antar komputer, mengakses internet, berbagi printer, dan bahkan berkomunikasi jarak jauh secara real-time. Secara umum, jaringan bisa bersifat lokal seperti LAN di satu gedung maupun global seperti internet yang menghubungkan seluruh dunia. Selanjutnya, konsep dasar komunikasi. Dalam jaringan komputer terdapat 5 unsur utama yang menjadi dasar komunikasi, yaitu 1. Pengirim informasi, transmitter. Yang kedua, penerima informasi, receiver. Yang ketiga, alat komunikasi. Yang keempat, media komunikasi. Dan yang kelima, informasi yang dikirim. Kalau kita analogikan dengan manusia, mulut berperan sebagai transmitter, lalu telinga sebagai receiver, dan udara menjadi media komunikasinya. Nah, komputer pun bekerja dengan prinsip yang sama. Sebagai contoh, LAN card menjadi alat komunikasinya, sementara kabel UTP menjadi medianya. Salah satu bentuk dasar komunikasi data komputer adalah peer-to-peer, yaitu dua perangkat yang terhubung langsung tanpa server. Selanjutnya, topologi jaringan komputer. Topologi jaringan yaitu bentuk atau tata letak fisik jaringan yang menentukan bagaimana komputer saling terhubung dan berkomunikasi. Nah, fungsi dari topologi ini berfungsi sebagai aturan komunikasi data antar banyak perangkat. Di sini terdapat jenis-jenis topologi yang umum digunakan, antara lain yaitu 1. Point-to-point, yaitu menghubungkan dua komputer secara langsung, biasanya menggunakan kabel UTP crossover. Yang kedua yaitu bus. Semua komputer dihubungkan dengan satu kabel utama, bus. Namun kelemahannya, jika satu titik bermasalah, jaringan bisa terganggu. Yang ketiga ada ring, menggunakan sistem lingkaran, di mana data berjalan berputar satu arah. Jika satu komputer rusak, jaringan ikut terputus. Yang keempat ada star, menggunakan hub atau switch di tengah sebagai pusat koneksi. Ini paling banyak digunakan karena lebih stabil. Jika satu komputer rusak, jaringan lain tetap berjalan. Tapi kelemahan dari star ini, hub atau switch rusak, maka jaringan akan lumpuh. Yang kelima ada tree, gabungan antara topologi star dan bus, cocok untuk jaringan yang akan terus dikembangkan. Yang keenam ada mesh, setiap perangkat terhubung langsung dengan semua perangkat lain, umumnya dipakai di jaringan nirkabel. Tanpa konfigurasi ini cukup rumit. Kelemahannya yaitu rumit dan bisa menyebabkan broadcast stall. Selanjutnya, pengantar protokol jaringan komputer.
Nah, agar semua perangkat di jaringan bisa saling berkomunikasi dengan benar, dibutuhkan protokol jaringan. Protokol ini berfungsi sebagai aturan standar komunikasi data. Fungsinya antara lain mengidentifikasi pengirim dan penerima, mengatur format data, dan menjamin agar perangkat dari berbagai vendor bisa kompatibel satu sama lain. Tujuan utamanya adalah supaya semua perangkat bisa berkomunikasi dengan efisien, aman, dan tanpa error. Nah, di sini jenis protokol dasar. Ada beberapa protokol penting dalam jaringan komputer, yaitu 1. TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol utama di internet yang memastikan data dikirim dengan aman dan lengkap. TCP melakukan error correction sehingga lebih andal meskipun sedikit lebih lambat. Contohnya komunikasi web atau transfer file. Selanjutnya ada UDP, User Datagram Protocol. Bekerja tanpa konfirmasi, cepat tapi kurang aman, biasanya digunakan untuk streaming video atau game online. Yang ketiga ada DNS, Domain Name System, yaitu mengubah nama domain seperti google.com menjadi alamat IP. Tanpa DNS, kita harus mengetik angka IP secara manual. Contohnya itu software pada Linux atau Microsoft. Selanjutnya, yang keempat yaitu ICMP atau Internet Control Message Protocol. Digunakan untuk tes koneksi, misalnya dengan perintah ping. Ini digunakan untuk tes koneksi dan latency. Yang kelima yaitu FTP atau File Transfer Protocol. Digunakan untuk mengirim dan menerima file antara klien dan server. Namun, karena tidak terenskripsi, kini lebih sering digunakan versi aman seperti SFTP atau FTPS. Pada FTP ini perlu autentikasi username dan passwordnya. Kemudian pengantar OSI model. Model OSI dan TCP atau IP. Untuk memahami bagaimana data berpindah di jaringan, kita menggunakan model OSI atau Open System Interconnection. Kerangka kerjanya untuk menjelaskan cara jaringan komputer berkomunikasi. Lalu, tujuan utamanya membuat sistem jaringan lebih mudah dirancang, digunakan, dan diperbaiki. Selanjutnya, model ini memiliki 7 lapisan. Yang pertama yaitu physical layer, yaitu mengirim data dalam bentuk sinyal, seperti kabel maupun kabel. Yang kedua yaitu data link layer, mengatur pengiriman frame dan mendeteksi error dasar. Ketiga ada network layer, yaitu menentukan alamat IP dan jalur data. Yang keempat ada transport layer, yaitu memastikan data sampai dengan utuh. Yang kelima ada session layer, mengatur koneksi antar komputer. Yang ke-6 presentation layer, mengubah format data agar bisa dibaca oleh sistem. Yang ke-7 ada application layer, yaitu tempat aplikasi pengguna berjalan seperti web, email, dan FTP.
Sementara model DCP atau IP adalah versi praktis dari OSI dan digunakan di internet modern. Model ini hanya memiliki 4 lapisan, yaitu network interface, yaitu komunikasi fisik, terus ada internet layer, pengelamatan IP dan routing, ada transport layer, pengendalian koneksi antara TCP atau UDP, lalu application layer, layanan aplikasi HTTP atau SMTP atau FTP. Ini digunakan pada semua jaringan modern dan internet. Perbedaan utamanya adalah OSI bersifat teoritis, sedangkan TCP atau IP merupakan implementasi nyata yang kita gunakan sehari-hari. Manfaat dari mempelajari OSI dan TCP atau IP yaitu dengan memahami kedua model ini kita bisa mengetahui alur komunikasi data di jaringan, lalu memecahkan masalah jaringan dengan lebih mudah dan memudahkan identifikasi. Juga memiliki dasar kuat untuk memahami dunia jaringan komputer yang lebih aman. Selanjutnya, perangkat jaringan komputer. Beberapa perangkat penting dalam jaringan komputer meliputi hub yang mengirim data ke semua komputer, tapi rentan tabrakan data. Yang kedua, switch, versi lebih pintar dari hub yang bisa mengatur lalu lintas data. Ketiga, ada router yang menghubungkan antar jaringan. Yang keempat, ada modem yang mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Yang kelima yaitu access point yang menghubungkan perangkat melalui Wi-Fi. Dan firewall sebagai pelindung keamanan jaringan. Selain itu, jaringan juga dibedakan berdasarkan luas wilayahnya, seperti PAN, Personal Area Network, untuk perangkat pribadi seperti Bluetooth atau NFC. Lalu LAN, Local Area Network, untuk area kecil seperti kantor, kampus. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network, untuk jaringan antar LAN di satu kota. Seperti Metro Ethernet. Yang selanjutnya ada Wide Area Network, untuk area sangat luas seperti internet untuk antar negara atau global. Selanjutnya media transmisi data. Media transmisi adalah jalur fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat. Ada dua jenis utama, yang digunakan, yaitu guided media, media berkabel, atau media terpandu. Yang kedua ada unguided media, media nirkabel atau tanpa kabel. Nah, di sini ada dua jenis utama, yaitu guided media atau media berkabel. Contohnya coaxial cable, twisted pair cable seperti UTP dan SDP, dan fiber optik yang menawarkan kecepatan sangat tinggi. Yang kedua ada unguided media atau media nirkabel, yaitu media tanpa kabel. Contohnya Wi-Fi, infrared, microwave, komunikasi satelit, dan teknologi baru seperti light fidelity. Selanjutnya, pengantar praktek terminasi kabel UTP. Bagian terakhir dari materi ini adalah
praktik membuat kabel LAN atau bisa disebut terminasi kabel UTP. Tujuannya adalah menghubungkan dua komputer secara langsung agar bisa saling berkomunikasi. Alat yang dibutuhkan antara lain ada kabel UTP Cat5e atau Cat6, konektor LG 45, crimping tool, LAN tester, dan gunting atau cutter. Di sini tujuannya menghubungkan dua komputer menggunakan kabel LAN. Medianya yaitu kabel UTP, Unseld Twice Wire. Hasil akhirnya, kedua komputer dapat saling berkomunikasi. Nah, langkah-langkah dari terminasi kabel UTP yaitu kupas lapisan atau jaket luar kabel sekitar 2 cm. Kemudian, pisahkan dan luruskan 8 kabel berpasangan. Jika sudah selesai dikupas itu tadi. Kemudian, susun kabel sesuai urutan warna. Kemudian, potong agar rapi dan sejajar. Lalu masukkan ke konektor RJ45. Kemudian jepit dengan crimping tool. Nah, untuk menguji hasilnya, kita menekan LAN tester. Jika semua lampu indikator menyala sesuai urutan, berarti kabel siap digunakan. Seperti menyalanya itu dari 1, kemudian menyala kedua, ke nomor 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini terdapat gambar di sini. Pada saat praktikum, lampu indikatornya mulai dari angka 1 sampai 8 menyala semua secara bergantian. Ini membuktikan bahwa kabel siap digunakan. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa jaringan komputer memegang peranan penting dalam kehidupan modern. Hampir semua aktivitas digital, mulai dari mengirim pesan, streaming, hingga penyimpanan data cloud, semuanya bergantung pada jaringan komputer yang stabil dan efisien. Dengan memahami konsep seperti topologi, protokol, model OSI atau TCP/IP, serta media transmisi, kita bisa memahami cara kerja internet dan teknologi komunikasi secara lebih menyeluruh. Demikian presentasi saya mengenai materi-materi jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.